Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dukung kami dengan cara like, share, subscribe. Semoga channel kami bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk kita senantiasa memperbaiki segala salah dan hilaf kita. Semoga kesempatan yang Allah berikan bisa senantiasa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena wujud rasa syukur adalah dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan, kita gunakan untuk yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin di kesempatan ini ingin membahas tentang cinta. Tentang cinta. Cinta di sini dalam artian yang luas ya, bukan cinta anak-anak ABG zaman now gitu ya, tapi cinta dalam artian yang luas. Jadi ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah berfirman, ainal mutahabbuna bijalalil yaum, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Udilluhum fi dhilli yaum, pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku. La dilla ila dilli, di mana hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi dari hadis ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah, maka nanti di hari kiamat akan mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada naungan yang lain kecuali naungan tersebut. Jadi kan ada beberapa ciri, kalau nggak salah 7, yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka saling mencintai karena Allah. Bahkan dalam hadis lain yang pernah saya sampaikan beberapa waktu sebelumnya juga ada yang bunyinya kurang lebih seperti ini, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, tidaklah kalian masuk surga sebelum kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman sebelum kalian saling mencintai. Dalam hadis lain juga dikatakan, la tu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasulullah, tidaklah kalian beriman, seseorang di antara kalian beriman
sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi cinta yang dimaksud di sini adalah cinta kita sesama saudara muslim kita. Jadi beberapa hari lalu, nah ini ada sedikit bukti cinta gitu tuh sesama saudara muslim kita. Beberapa hari yang lalu saya ada yang nelfon, Pak. Ada yang nelfon cuma sekedar nanyain kabar. Bapak lagi kemana? Udah beberapa hari ini nggak kelihatan di masjid. Coba, yang menggerakkan seseorang ini apa kalau bukan cinta dia kepada saudara muslim? Jadi udah diaplikasikan langsung, dan saya mengambil tema ini karena sungguh banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi nggak apa-apa, Pak, ketika kita sering mendapati seseorang itu di masjid, lalu suatu ketika dia tidak datang ke masjid, kita tanya, itu nggak apa-apa. Bukan dalam rangka kita ingin kepo terhadap urusannya gitu, tapi karena kita mencintai dia. Karena dua kemungkinannya, antara yang pertama dia lalai ataupun dia lupa, sehingga kita sebagai saudara muslim yang lain wajib untuk mengingatkan, atau yang kedua dia sedang sakit atau mempunyai uzur yang lain. Maka ketika dia sedang sakit, kita jadi tahu kan dia lagi sakit, sehingga kita menjenguknya sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim atas muslim lainnya, yang pernah saya bahas juga. Hakul muslim alal muslim khamsun gitu. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Salah satu diantaranya yaitu wa iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Jadi kita nanyain kabar saudara kita itu semata-mata karena kita mencintai dia, bukan karena kita kepo urusan dia gitu, bukan. Jadi nggak apa-apa, Pak, kalau misal nanti ada salah satu jamaah, bisa itu saya ataupun yang lain, ketika dia nggak datang lagi ke masjid, kita tanya gitu. Mungkin dia punya uzur, alasan atau penyebab lainnya yang kita nggak tahu. Lalu ketika kita tahu, kita bisa bantu dia. Makanya Rasulullah itu ngajarin setelah sholat, setelah salam, lalu berzikir menghadap ke belakang. Tujuannya apa? Tujuannya ngecek jamaah yang hadir. Si fulan ada tidak? Si fulan ada tidak? Kalau si fulan tidak ada, maka akan didatangi rumahnya oleh Rasulullah. Ditanya kenapa tidak ke masjid. Yaitu tadi, nanti akan mendapat 2 informasi, antara dia lupa atau lalai, atau dia sedang sakit. Apalagi dalam hadis tadi disampaikan bahwa kita harus mencintai saudara muslim kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Tentu gimana sih kalau kita mencintai diri kita sendiri? Kita tentu ingin diri kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama terhadap saudara muslim kita, yaitu memberikan sesuatu yang terbaik. Kita ingat di beberapa sirah diceritakan terutama cintanya kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ketika kaum muhajirin datang ke Madinah tidak membawa apa-apa, lalu kaum ansor dengan sukarela memberikan tempat tinggal, memberikan jamuan yang terbaik. Bahkan ada salah satu di antara mereka, apabila engkau menginginkan salah satu di antara istri saya, maka akan saya berikan. Sampai segitunya gitu cinta mereka terhadap saudara muslim yang lain. Tentu cinta ini adalah cinta yang tidak melanggar syariat, cinta yang tidak melalaikan kita atas urusan yang lain. Jadi istilah-istilah bucin, budak cinta itu nggak benar gitu. Coba budak jadi budak gitu, sedangkan perbudakan sendiri udah dihapus. Walaupun itu sebatas istilah, tapi itu nggak benar gitu arahnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dan cinta yang didasari atas kepentingan kepada Allah ini adalah cinta yang tiada batasnya. Misal kita
memiliki urusan antara satu dengan yang lain, yang bukan didasari atas kecintaan kepada Allah, yang hanya didasari atas kepentingan urusan dunia. Lalu ketika kepentingan urusan dunia itu sudah terpenuhi, ya sudah. Misal saya kerjasama dengan Uda Amri tentang urusan dunia, lalu urusan dunia itu sudah selesai dan target saya sudah tercapai, maka urusan itu selesai. Tapi beda ketika kita mencintai saudara kita atas dasar kecintaan kita kepada Allah, maka cinta itu akan kekal hingga kita di akhirat. Makanya kata Allah tadi bahwa Allah akan memberikan naungan kepada orang yang saling mencintai di dunia atas dasar kecintaan kepada Allah. Jadi cintanya itu tiada batas, tiada ujung hingga ke akhirat manfaatnya gitu tuh. Mungkin itu saja singkat, karena memang saya merasa ketika kemarin dia nelpon itu luar biasa ini. Cuma sekedar nanyain kabar doang, Pak. Nanyain kabar, ya udah kabarnya sehat, ya udah. Boleh nggak tahu siapa orang? Boleh. Ada di sini aja. Saya biasanya jarang angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Itu qadarullah, Allah menakdirkan saya mengangkat telepon itu, dan ternyata dapat salam luar biasa dari saudara muslim yang lain, masya Allah. Jadi kayaknya nambah betah tinggal di sini nih. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat walaupun singkat, dan semoga kita bisa senantiasa mengamalkan cinta kita kepada saudara muslim yang lain, agar kita kelak mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Mungkin terakhir mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah jadikan segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi nikmah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa ya nonton media Aliza Cilegon. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.